pengujinya saya sama Pak Robi ya. Iya, betul Pak. benar Pak, saya lagi Gantian Pak. Pak. Oke. Ini gantian Pak Robi yang pertama. Pak Didi Pak. Oh masih saya kira Pak Robi gantian yang pertama. Di slide Pak. Ya, saya mulai ya Mbak. Baik Pak. Masih mute Baik Pak. Mbak Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Foyun, Pak Robi, ya, Pak Foyun selaku pembimbing, Pak Robi sebagai penguji, dan siang ini kita akan mendengarkan presentasi seminar proposal dari Saudari Rizky Putri, judulnya itu analisis respon daya reaktif terhadap variasi pembebanan generator unit 4 PLTU PT Bintan Alumina Indonesia. Ya, waktu presentasi sekitar 10-15 menit, Mbak. Nanti kami lanjutkan sesi kita saya lebih senang bilang diskusi selama kurang lebih 20 menit lah. Ya, saya persilakan pada Mbak Rizky untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri. NIM 4232201043. Yang terhormat di sini Bapak Fauzon ST MCS selaku pembimbing saya. Kemudian yang terhormat Bapak Ididi Istardi ST MSC dan Bapak Robi Kurniawan ST MT selaku penguji saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat yang berjudul analisis respons daya reaktif terhadap variasi pembebanan generator unit 4 PLTU di Bintan Alumina Indonesia. Di bab 1 terlihat bahwa saya melampirkan pertama yaitu dengan apa yang melatar belakangi dari penelitian saya ini, yaitu PLTU ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang dimana uap sebagai primover untuk menggerakkan turbin yang kemudian disinkronisasi ke generator dan PLTU Bintan Alumina Indonesia ini sebagai pemasok energi utama dengan menaikkan tegangan 6,3 kV ke 35 kV menuju pabrik alumina sejauh 1,5 km. Maaf, di sini ada kesalahan, harusnya di sini 1,3 km. Kemudian dalam konteks ini generator 4 itu menjadi fokus analisis karena sering mengalami fluktuasi pembebanan akibat kebutuhan listrik pabrik alumina. Kondisi tersebut memicu perubahan daya reaktif yang terekam pada SCADA, yang dimana SCADA ini merupakan Supervisory Control and Data Acquisition. Kemudian yang ketiga yang melatar belakangi penelitian ini yaitu variasi beban, di mana variasi beban ini di dalam beban itu terdapat RLC, beban resistif murni, beban induktif, beban induktif, dan beban kapasitif. Kemudian dari variasi nilai beban yang diminta alumina tersebut terdapat kondisi di mana generator 4 ini itu berperan penting sebagai penyedia daya reaktif untuk menyeimbangkan faktor daya dan menjaga kestabilan tegangan. Kemudian yang terakhir, alasan penelitian ini dilakukan mengenai respon daya reaktif generator 4 ini itu diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi daya reaktif terhadap perubahan daya aktif serta kestabilan sistem yang berhubungan langsung dengan judul yang saya ambil. Kemudian di sini saya memaparkan juga rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya rumuskan
berupa bagaimana respon aliran daya reaktif yang dihasilkan oleh generator 4 selama kondisi normal. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh arus eksitasi terhadap daya reaktif dan stabilitas tegangan sistem pembebanan di PLTU. Kemudian yang ketiga, faktor operasional mana yang paling mempengaruhi daya reaktif berdasarkan data SCADA. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu sebagaimana untuk menyelesaikan rumusan masalah yang saya buat di atas sebelumnya. Yang pertama yaitu menganalisis performa respon aliran daya reaktif terhadap perubahan nilai beban yang dihasilkan oleh generator 4 unit 4 di selama kondisi normal. Kemudian yang kedua, analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh arus eksitasi terhadap perubahan daya reaktif dan stabilitas tegangan di PLTU karena masih berhubungan dengan eksitasi dan juga tegangan. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis faktor yang berperan dalam naik turunnya daya reaktif. Selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah ini dibuat untuk tidak memperlebar pembahasan saya dalam membuat tugas akhir. Yang pertama yaitu tidak membahas sistem pembangkit secara menyeluruh. Kedua, berfokus pada pengaruh daya reaktif. Kemudian ya pada unit yang saya teliti. Kemudian yang ketiga, kondisi operasi yang dianalisis adalah kondisi normal steady state tanpa mempertimbangkan masalah yang terjadi pada pembangkit. Kemudian yang keempat, tidak membahas perangkat pembebanan secara keseluruhan karena di mana beban itu ada pada motor-motor atau perangkat yang digunakan untuk membangkitkan membangkitkan listrik itu sendiri, dan saya tidak membahas pada komponen-komponen satu persatu. Kemudian lanjut di tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini saya sebelum menganalisis saya terlebih dahulu untuk mencari tahu hubungan antara parameter yang dimana pembangkit listrik PLTU Bintan Alumina Indonesia ini merupakan salah satu fasilitas penyedia energi utama bagi produksi alumina yang dimana sudah saya sebutkan di latar belakang yang memiliki kapasitas 2 kali 33 MW plus 4 kali 30 MW. Sini sistem pembangkit maksud di sini saya sudah menjelaskan berapa kapasitasnya. Kemudian di generator sinkron itu terdapat 3 parameter yang harus sama, yaitu tegangan, frekuensi, dan urutan fasa. Kemudian di dalam generator itu juga ada stator sebagai bagian yang diam dan rotor bagian yang berputar, serta dalam sistem pembangkit ini dibutuhkan yang namanya sistem eksitasi yang merupakan sistem untuk membangkitkan flux magnet di dalam generator. Di PLTU sendiri itu menggunakan seperti yang terlihat pada gambar, menggunakan motor eksitasi brushless di mana arus eksitasi yang dihasilkan oleh exciter itu berputar dan penyarah putarnya sehingga tidak memerlukan slip atau memerlukan sikat atau slip ring. Dan di sini terlihat bahwa arus eksitasi rotor jika dinaikkan maka flux magnet rotor akan meningkat juga serta dengan GGL gaya gerak listrik atau tegangan internal generator itu naik sehingga arus reaktif dan juga daya reaktif ikut naik, ikut meningkat. Kemudian next ke tinjauan pustaka, masih tinjauan pustaka. Gambar ini menunjukkan hubungan antara gelombang tegangan AC, gambar yang pertama yang dihasilkan oleh sumber listrik generator, kemudian arus atau IT yang mengalir pada sistem, kemudian PT ini menunjukkan energi listrik yang benar mengalir setiap saat atau biasa disebut dengan daya semu. Kemudian P average ini merupakan rata-rata daya pada komponen aktif. Kemudian P yang merupakan selisih sudut antara tegangan dan arus.
Kemudian gambar kedua itu menunjukkan pemisahan arus total menjadi komponen aktif yang sefase dengan tegangan dan menghasilkan daya aktif serta komponen reaktif yang tertunda 90 derajat dan menghasilkan daya reaktif yang berisolasi tanpa menghasilkan energi bersih. Kemudian di sini daya reaktif ini memiliki dua arah, yaitu overexcited dan underexcited. Over di sini maksudnya generator itu menyuplai daya reaktif ke sistem dan underexcited ini sebaliknya. Selanjutnya metodologi yang saya gunakan di sini mendekati sebenarnya kuantitatif karena saya di sini juga menggunakan rumus untuk menghitung tegangan jatuh pada sistem, dan di sini saya melakukan observasi terlebih dahulu dengan melihat unitnya langsung dan melihat kapasitas yang ada pada generatornya. Namun di sini saya tidak menampilkan nameplate karena mengikuti alur prosedur dari perusahaan sehingga dapat ditampilkan di saat tahap akhir nanti. Objek yang saya teliti dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian di sini saya mengambil data dalam kondisi operasi normal. Lalu saya mengambil data itu dari logsheet harian dari perusahaan dengan saya memonitoring langsung melalui SCADA. Dan di sini saya juga menampilkan flowchart, yang dimana flowchart ini menunjukkan alur dari penelitian yang saya buat. Kemudian metodologi masih di metodologi, saya menggunakan data SCADA dengan interval per 1 jam. Kemudian saya akan mengolahnya menggunakan software yang digunakan yaitu Excel dan juga Google Colab. Yang dimana Google Colab ini nanti akan memvisualisasikan data tersebut. Kemudian data parameter yang saya catat sudah saya tampilkan di PPT, daya aktif, daya reaktif, frekuensi, KOSPI, tegangan antar fasa, dan arus tiap fasa, kemudian arus eksitasi yang tertampil di SCADA. Perhitungan yang saya buat, saya akan menghitung daya semu sebagai parameter penting dalam generator menyediakan daya pada sistem, kemudian nilai Pi untuk menghitung Waktunya 1 menit lagi ya, Mbak. Baik, Pak. Kemudian yang kedua Pi untuk mencari nilai sudut yang akan nanti dikonversikan menjadi sin Pi, dan nilai tersebut akan berhubungan langsung dengan nilai jatuh tegangan pada saluran. Kemudian yang terakhir, slide terakhir, ini merupakan jadwal pelaksanaan, di mana saya mulai dari identifikasi masalah, studi awal, lalu kemudian saya melakukan studi literatur, perumusan, dan setelahnya saya bimbingan lalu penyusunan sembari juga dengan penyusunan proposal. Dan di sini saya sudah mengambil sampel data untuk saya lakukan simulasi agar nantinya di tahap selanjutnya saya tidak terlalu mepet untuk mengerjakan pengolahan datanya sampai ke 10 tahap pelaksanaan seminar proposal. Dan sekian, terima kasih dari mungkin boleh dilanjutkan untuk ke tahap berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Rizky Putri. Ya, selanjutnya kita lanjutkan diskusi ya. Jadi saya dululah. Berarti tujuan, Mbak. Tujuannya, maaf ya Pak, ini belum bisa menggunakan PPT. Ya, enggak apa-apa. Tujuan. Ya. Tujuan penelitian tadi. Nah, menganalisa performa respon aliran daya reaktif terhadap perubahan nilai beban. Ya, berarti yang dianalisa apa, Mbak? Hubungan antara daya reaktif dan beban, Q dan P atau gimana? Iya Pak, nilai P dan Q yang tercatat di SCADA.
Jadi nanti Mbak bikin semacam kayak grafik, Ya Pak. sumbu X-nya misalkan P, sumbu Y-nya Q gitu. Tidak Pak, nanti saya membuat karena saya mengambil datanya itu berdasarkan interval 1 jam, jadi dia terhadap waktu. Oh, berarti Mbak membuat grafik yang X-nya itu waktu, Y-nya itu P dan Q. Iya benar Pak. Nah, jadi kalau yang ini menganalisa performan respon, terus nanti yang dianalisa apa Mbak setelah dapat data itu? Respon Q Pak, respon Q terhadap naik Respon itu turunnya apa Mbak? beban. Respon itu apa? Respon itu tanggapan dari nilai Q, naik turunnya apakah berbanding lurus dengan naik turunnya P. Kalau mau kayak gitu kan berarti jadi asumsinya nanti kalau P-nya naik, Q-nya naik atau turun gitu. Iya Pak. Terus Mbak nanti mencari istilahnya korelasinya antara naiknya P atau turunnya Q-nya seperti apa gitu. Iya Pak. Oh gitu Mbak. Masuk enggak Mbak itu secara kalau menurut saya enggak usah gitu. Jadi menganalisa respon P dan Q. Nanti kalau selama itunya P-nya tetap, aku masih belum dapat yang satu nanti aja lah. Nanti siapa tahu Mas Robi ada insight lain lagi. Kemudian yang kedua, melihat pengaruh arus eksitasi terhadap perubahan daya reaktif dan stabilitas tegangan di PLTU. Ya, jadi nanti Mbak paling tidak akan dapatkan semacam kayak grafik, X-nya itu arus eksitasi, kemudian Y-nya itu daya reaktif dan tegangannya. Benar Pak. Ya, benar. Benar Pak. Nah, terus nanti Mbak nyari kira-kira jika arus eksitasi segini, daya reaktifnya segini, stabilitas tegangannya segini gitu ya. Iya benar Pak. Terus nanti dianalisa pada saat daya eksitasi berapa, itunya berapa ya. Itu kan masuk. Tapi yang pertama saya belum masuk Mbak. Yang ketiga, menganalisa faktor yang berperan dalam naik turunnya daya reaktif berdasarkan data SCADA. Nah ini yang mau dinilai, yang mau dicek apa Mbak? Ini saya sudah melakukan simulasi sebelumnya. Dia faktor yang paling berperan itu arus eksitasi sendiri Pak. Cuman dia berhubungan langsung dengan kinerja dari AVR. VR. Nah, jadi dari sini kalau memang dari sini kan nanti kan sumbu Y-nya, bayangan saya ya, sumbu Y-nya itu daya reaktif. Jadi sumbu X-nya macam-macam ya, bisa kan datanya banyak, tegangan apa atau apa. Nanti sehingga Mbak mengambil kesimpulan, oh ternyata yang berpengaruh itu harus eksitasi gitu. Iya Mbak. Sebenarnya benar enggak? Untuk data visualisasinya itu saya mengambil semua itu terhadap waktu Pak, karena biar kelihatan pada jam segini tuh jika daya reaktif naik, maka apa yang lebih mempengaruhi daya itu naik gitu. Jadi nanti saya membuat visualisasi untuk X. Oh gitu. Nah kalau gitu mending yang tujuan 3 dikasihkan nomor 1 ya. Karena itu kan dasar Mbak untuk melihat nomor 2 kan? Benar enggak? Ya benar Pak. Jadi diceng aja Pak ini urutannya. Ya kan dari yang gitu kan urutannya gitu kan. Baik Pak. Cuma saya yang masih belum nomor 1. Dan mungkin Mas Robi ada insight lain. Mas Robi, silakan Mas Robi. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk poin yang rumusan masalah mungkin saya juga belum ini sih Pak kan. Cuma mungkin saya fokusnya di bagian yang pertama tadi lupa yang judul. Judul proposalnya. Tadi Pak Didi sebenarnya udah sempat juga menyinggung terkait respon tadi Pak ya. Tanggapan saya sendiri Pak sebenarnya kalau yang respon itu artinya kan perubahan yang cepat ya. Harusnya kan detik per detik gitu ya. Iya. Tapi justru pas kita lihat di data yang ditampilkan itu katanya per jam Pak. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa deh
pertimbangkan dulu mungkin judulnya, jangan respon, atau mungkin karakteristik bisa ataupun hubungan bisa, gitu ya dari segi judul. Terus mungkin kalau untuk di bagian yang di latar belakang, sebelum masuk di rumus masalah mungkin saya ingin tanya dulu sama Mbak Rizky nih. Kan di latar belakang ya, Mbak Rizky kan ada menjelaskan tentang unit back pressure dan unit condensing ya. Ini menurut saya memang sangat bagus dan teknis banget ya, karena memang menjelaskan tentang kondisi di lapangan. Nah, saya ingin minta penjelasan nih secara sederhana aja Mbak. Bedanya operasional unit yang back pressure dan condensing itu kalau di PTBA itu seperti apa Mbak? Kenapa unit tempat ini yang jadi korban fluktuasi beban tadi kan dijelaskan ya? Yang pertama yaitu back pressure ya Pak. Back pressure ini dia ada empat unit generator yang bertipe pressure itu pressure-nya itu langsung dikirim ke pabrik alumina, karena pabrik alumina di sana juga membutuhkan pressure Pak. Gitu. Kalau untuk kondensat sendiri dia seperti sistem di PLTU sendiri yaitu sistem Rankine. Nah itu jadi pressure-nya digunakan lagi untuk dipanaskan lagi, kemudian lalu diolah lagi. Oke. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak. Mbak Rizky kan menyebutkan juga tadi kan terjadi penurunan tegangan saat beban meningkat. Benar nggak ya Mbak? Benar Pak. Apakah ini sering terjadi di sana Mbak sampai mengganggu batas produksinya gitu? Atau mungkin masih dalam batas aman? Masih dalam batas aman Pak. Karena namun dalam simulasi yang saya buat memang pada saat beban meningkat itu tegangannya itu cenderung turun, namun tidak langsung banyak gitu Pak. Maksudnya tingkatannya tidak terlalu tinggi atau terlalu berpengaruh banget dengan sistem sehingga drop tegangannya mengganggu sistem, tidak. Namun masih ada turun, tapi dalam batas aman. Oke, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Oke, selanjutnya Mbak, di bagian batasan masalah dulu, karena yang rumusan masalah tadi kan agak sedikit panjang ya diskusinya mungkin ya. Tapi di batasan masalah dulu Mbak. Di poin 3 kan Mbak kan menulis ya kondisi operasi normal ya, dalam kondisi steady state lah istilahnya kan ya. Ya Pak. Tapi sementara kan datanya kan yang diambil kan cuma 1 hari. Itu gimana tuh Mbak? Maksud saya gini, batasan masalahnya kan hanya pada data SCADA output generator juga tuh. Ya Pak. Terus Mbaknya kira-kira punya akses ke data template generatornya nggak? Karena gini Mbak. Saya sudah minta izin pada engineer-nya, namun dia mengatakan kasih izin tuh untuk di pelaksanaan tugas akhirnya. Jadi saya belum bisa menampilkan. Namun secara umum saya sudah catat beberapa parameter yang umum ditampilkan di nameplate, itu boleh saya sebutkan. Di mana output untuk daya semuanya itu sendiri itu 41 megavolt ampere, kemudian dayanya itu 33 megawatt, COSP-nya 0,8 dan keluaran terminalnya itu 6.300 volt dan dengan cukup Mbak. Iya cukup Mbak. Maksud saya ini kan memang datanya kan sangat dibutuhkan banget ya. Kalau data ini nggak ada, kita nggak akan tahu dia generatornya over excited kah atau under excited kah gitu kan ya. Oke. Di bab 2-nya Mbak tinjauan pustakanya, saya juga tadi sudah coba cek, teorinya sudah cukup lengkap menurut saya. Ada generator sinkron ekstasi dan juga segitiga daya. Nah, tapi mungkin ada sedikit yang kurang deh Mbak, tentang capability kurva ataupun kurva kapabilitas generatornya. Karena Mbaknya membahas daya reaktif, harusnya kan Mbak harus tahu ya, batas aman generator itu boleh menyuplai kapan atau menyerap daya reaktifnya kapan gitu ya. Jadi, nah itu biasanya dibahas di sini di kurva kapabilitas generator tadi Mbak. Itu nanti tolong diperbaiki lagi Mbak. Oke. Kemudian di bagian yang analisis, oh iya di bagian analisis nih Mbak, kenapa memutuskan mengambil datanya cuma 1 hari dan juga intervalnya itu cuma 1 jam Mbak?
Ya baik Pak. Izin menjawab Pak. Sebenarnya saya mengambil 1 hari itu untuk simulasi. Kemudian saya untuk mensimulasikan awalnya saya melakukan untuk simulasi. Namun di simulasi ini saya mendapatkan 24 data nih Pak. Jadi kemungkinan ini sudah cukup gitu Pak. Saya pikir ya itu sudah cukup untuk 24 data karena jika mengambil untuk lebih itu untuk misalnya 3 hari bakal dapat 72 data gitu. Jadi menurut saya jadi lebih banyak data nanti Pak. Tapi ya mungkin kurang efisien. Iya, gimana kita mau apa namanya Mbak? Takutnya ya kalau cuma 1 hari dan intervalnya pun cuma 1 jam, itu takutnya nanti malah di kesimpulannya malah over kesimpulan gitu loh. Oke. Artinya mungkin data 1 hari dan itu intervalnya cuma per jam, menurut saya itu mungkin nggak akan bisa mewakili merepresentasikan semua kondisi yang ada di sini tentang respon direktif tadi terhadap pembebanan di generator mungkin itu. Baik, Pak. Mungkin Mbak sebaiknya kalau misalkan memang mau ditetap sehari, mungkin intervalnya diperpendek deh, entah per setengah jam atau per 15 menit atau 20 menit itu. Tapi mungkin lebih baik itu mungkin dalam 1 minggu bisa jadi, atau mungkin bila perlu dalam 1 bulan gitu. Kalian bisa kan pakai di Excel ya, gambar grafiknya kan ya, bisa diolah di Excel gitu. Izin bertanya Pak sebelumnya, jika memang ini saya berniat untuk menambahkan karena sesuai dengan revisi yang saya terima, itu kalau misalnya saya ngambil 1 bulan nih Pak, itu nanti datanya kan banyak tuh Pak, karena 1 hari sudah 24 data karena 24 jam. Itu nanti yang saya tampilkan di laporan sendiri itu bagaimana ya Pak? Apa semua saya tampilkan atau cuman salah satu contoh saja 1 hari? Kalau dari saya sendiri sebenarnya sih rata-rata per bulan nggak bisa rupanya Mbak ya. Kalau rata-rata per bulan sepertinya nanti di grafiknya nggak. Jadi nggak kelihatan. Iya Pak. Nggak kelihatan ya. Karena dia per jam juga ada peningkatan daya gitu Pak. Iya benar. Bahkan per menit pun harusnya ada. Iya sih Pak. Oke, nanti coba pertimbangkan lagi deh Mbak berarti ya kalau tentang itu ya. Baik Pak. Oke. Oh iya, di ini Mbak variabel terkontrolnya, iya. Variabel kontrol. Di sini kan Mbaknya kan menulis juga arus eksitasi itu sebagai bagian dari variabel kontrol. Iya Pak. Apakah ini memang benar variabel kontrol Mbak? Padahal kan mungkin bisa jadi ya di PLTU itu kan arus eksitasinya kan bisa aja berubah-berubah karena ini kan tergantung dari pengaturan di AVAR-nya. Karena fungsinya kan untuk menjaga tegangan, Mbak. Kalau di sana sendiri gimana? Itu arus eksitasinya berubah nggak atau tetap? Berubah Pak. Jadi berhubung saya di bagian divisi elektrik, jadi tugas utama divisi elektrik ini yaitu untuk menjaga peningkatan atau penurunan dari daya reaktif itu sendiri dengan menaikkan arus eksitasi atau menurunkan eksitasi. Jadi di skadanya itu Pak ada tempat untuk kontrol arus tersebut. Oke, kalau misalkan berubah harusnya bukan variabel kontrol dong, tapi variabel yang harus kita amati juga dong berarti enggak? Iya termasuk juga Pak. Cuman kan gara-gara dia ada terbagi 2, terkontrol dan juga diamati, maka saya masukkan ke golongan yang terkontrol karena arus eksitasinya dikontrol. Oh gitu. Oke, begitu modelnya. Ya Pak. Oke. Itu saja mungkin dari saya Pak Didi. Yang tadi belum sempat saya komentari Pak yang pertanyaan nomor 1 tadi. Udah ketahuan Pak Rizky, nggak usah respon, pakai itunya aja Pak. Sebenarnya udah singgung kan, ya? Iya Pak. Jadi itu dimasukkan, tapi nanti runutannya sesuai yang di itu. Ya, terakhir minta Poyun Pak. Iya. Poyun 1 menit. Nah, Poyun ada? Masih Pak, masih kayak. Masih mute Pak. Pak Fauzan masih mute. Terima kasih Pak Didi, Pak Robi. Nanti dibaca lagi terkait dengan apa sebenarnya kan ada kalau di generator itu ini Mbak Rizky, tapi nanti ke diskusi aja ya.
performa ini ya, performa. Jadi eksitasi itu tidak boleh dimaksimalkan, misalnya tegangannya drop, ada batasannya kayak gitu. Iya betul. Demikian juga terhadap misalkan dayanya kurang nih, nggak boleh governornya dibuka, ada batasannya kayak gitu. Iya betul. Nah mungkin responnya untuk itu ya nanti ada faktor capability generator kalau nggak salah. Nanti Mbak Rizky baca lagi. Saya kira itu Pak Didi. Terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Ditutup Mbak Rizky. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzon dan juga Bapak Didi, kemudian Bapak Robi juga selaku penguji dan pembimbing saya yang hadir dan menyempatkan waktu dalam seminar ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Ya, Pak sama-sama. Pak Foyun. Saya izin live. Ya, saya udah selesai nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Belum selesai kah? Aduh, masih ada lagi ternyata. Iya, Mas Egoan. Ya. Mas Egoan